Waalaikumsalam. Abdul Ali itu Abdul itu dari mana? Aisyah lain apa? Apa dia yang bernisbah? Abdianto dari dalam paham Fadil Setiawan boleh sudah masuk ke atas pulang. Bayi nama kasih terus nampak mangga Biasanya Mama putih di rumah Keluar ke warung, Pak. Di luar, paling bentar lagi kembali. langsung mas. Halo ya. Mama tapi di rumah sudah atau kawal ini bukan apa tapi dia bukan apa gimana jadi apa itu kan kita jadi kita terus yaitu ada itu bisa menjadikan manusia tidak ada di bumi. Jadi kita harus menjadikan mampu. Saya mau menunjukkan sebenarnya jadi waktu ya kalau kita mengambil dunia itu kemudian marah itu apa sih kira-kira waktu itu keluarga kalian ketika kalian mengambil kan kenapa? Tetapi kan kalian itu malah itu juga berusaha kalau kata-kata memang prakteknya tidak marah. Kalian kata-kata kasar kan kata-kata kayak dengan lain gitu. Padahal itu astagfirullah. Padahal itu kan sifatnya enggak emosi. Tapi itu juga tergantung juga. Tapi kan enggak semua kata-kata itu marah. Harus dijelaskan. Jadi marah itu adalah salah satu emosi dari memiliki setiap manusia. Untuk ketika merasa terganggu, kalian mungkin main game, khususnya jadul atau mungkin kalian ada masalah dengan lain itu, kalian pasti ada efek kata-kata yang marah. Jadi ketika kalian itu tidak senang dan marah jadi karena satu peristiwa, jadi ketika kalian merasa terganggu, kalian merasa mungkin jengkel dan sesuatu terkadang kita mengeluarkan kata-kata kasar ataupun mungkin dengan kata mungkin nadanya tinggi seperti itu. Itu juga harus mengikuti kehidupan. Terus tanda-tanda marah itu dari kecil. Ketika kalian marah, dari kecil itu terasa kayak mengganggu banget. Kayak misal hati kayak agak-agak karena apa dulu ini apa sih terus bukan perlu dia betul-betul kemungkinan juga. Nah ini alasan kenapa nafsu dan juga amarah itu disatukan karena memang saling berhubungan. Jika kalian marah, kalian itu jadi sudah berpikir. Jadi kalian hanya menuruti sesuai dengan keinginan kalian saja. Tidak ambil anda. Makanya kalau kalian mengambil keputusan itu sebaiknya
berjalan dulu supaya kalian bisa berpikir begini seperti itu. Lalu tidak sampai dalam menjadi usia atau perbedaan. Tentunya ya, ketika makan kita kayak bebas sesuatu itu kita tidak sudah mengerti perbedaan atau usia. Makanya dalam kesempatan terus mengenalkan data belum memenuhi keinginannya. Terkadang kayak keputusan orang yang mencuri, keputusan pembunuh itu terkadang karena emosi muda. Jadi memang kalau sudah emosi, ketika marah juga nanti ya sudah saya berkali akal manusia itu terasa kayak ada kegunaan yang bahkan nasihat-nasihat kecil atau nasihat-nasihat besar itu juga sulit diterima oleh akal kita. Jadi itu tadi pengertian marah. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Terkait pengertian marah. Berapa? Berapa itu termasuk marah? Bisa jadi, tetapi marahnya mungkin marah yang level rendah. Kalau menurut saya, berapa itu termasuk marah teman. Marahnya itu agak rendah. Ada yang sampai itu ada yang mengatakan ada ya itu terkadang itu tergantung sikap dari orang tersebut gitu loh. Kalau kamu kayak teman tapi kamu tetap kenal aja berarti dia nggak marah. Tapi kan kalian dia muncul rasa kayak seperti itu rasa jengkel. Berarti itu kalian ada sama rasa sedikit. Ada lagi yang mengatakan ada dari apa ada dari yang mana bagi diri sendiri atau kalian marah itu kalian otomatis meninggi dan itu sangat tidak baik bagi kesehatan kalian. Kalian tahu kan ketika ada orang tua yang tiba-tiba geraknya lonjak atau meninggal itu kadang sebab emosi sebab marah. Karena kalau kalian punya orang tua itu jangan sering-sering membuat orang tua kalian marah. Supaya kesehatan itu terjaga. Terus bagi orang lain dan lingkungan, keputusan dari dengan orang belum mengambil masalah, menyelesaikan masalah. Yaitu tadi, ketika kalian mengambil sebuah keputusan, kita kalian sebagai kepala keluarga nanti itu bisa mungkin kalian itu akan dulu anak kalian. Ya, jadi supaya itu keputusan kalian itu tepat harus dipikirkan. Apalagi yang laki-laki ya, kadang emosinya itu sering sekali turun. Kalau hubungan juga kadang marah itu bisa mungkin yang kalian mampiri, terus mungkin porsi dibanding, kadang merugikan sekali hubungannya. Mana dari budaya marah ada yang menanyakan? Cara menurunkan amarah itu kalau menurutku ya dengan air, dengan siram air. Kan ketika itu juga begitu ya, bukan soal apa ya. Cuma memang kita ketika kita makan itu kita juga tentu rasa panas, rasa panas dalam di tubuh kita. Makanya saran-saran untuk mengambil air dulu untuk meredakan ya itu kan apa ya tergantung diri kalian masing-masing. Coba kalian harus mengenali diri kalian.
Dia sulit, dia mungkin dulu proses kalau kalian itu masih lama. Jadi itu kalau kalian sudah mengambil itu kalian bisa menjadikan diri kalian. Ketika kalian marah itu di mana? Ketika kalian di males-malesan itu cara ngatasnya gimana? Terus kalian bisa jadi ya penting. Dan peralatan laut fisik itu kayak peralatan laut fisik. Seharusnya kalian sebenarnya mentalnya itu stabil dari sebuah pasangan. Ya, makanya kalau orang menikah itu diajukan kok di atas 25 tahun, karena apa itu kita itu stabil. Kalau di masa kalian itu masih labil, masih kadang marah, terus kalian itu belum mengenali diri sendiri kalian, kalau lagi mau mengenali pasangan kalian, kayak mana gitu aneh. Cara menunjukkan marah dengan dialog. Itu latihan sendiri. Kalian harus melatih diri kalian. Ketika kalian marah itu bagaimana? Dengan tidak apa kalian berbuka, kalian dengan berdiri. Itu tergantung diri kalian masing-masing. Jadi tidak mengalami diri seperti dulu. Seperti itu. Menjaga berusaha untuk kekuatan tenaga dan nafsu untuk tidak melampiaskannya pada kemarahan. Serta menyadari akan tempat ketika beliau melampiaskan marah. Jadi kalian harus berusaha juga melawan nafsu kalian. Dengan cara apa? Dengan cara puasa itu juga bisa melawan nafsu kalian. Ketika kalian sudah melawan nafsu itu, katakanlah amarah itu sudah terkendali lah. Kalau kalian sudah berhasil menunjukkan nafsu kalian, itu mungkin 50% itu sudah terkendali amarah itu. Terus menahan nafsu itu tidak ada yang bisa dilakukan. Memang bagaimana ketenangan bagi orang-orang baik dapat memberikan ketenangan kebahagiaan. Oke, untuk materi malam kali ini, apakah ada yang bertanya?